Sobat Transportasi, selamat datang di podcast Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai, tempat kita ngobrolin semua hal seru. Bersama saya, Alin Nurjadikisa Putri, selaku pemandu podcast kali ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang kemarin lagi hangat banget nih, apalagi kalau bukan angkutan lebaran. It's momen yang ditunggu-tunggu jutaan orang setiap tahunnya buat pulang kampung, ketemu keluarga, ketemu kangen sama temen, bahkan mantan pun bisa ketemu waktu lebaran, ya kan? Tapi sobat, di balik hangatnya suasana mudik dan ramainya terminal, pelabuhan, bandara, ada ribuan petugas yang bekerja siang malam agar semuanya berjalan lancar. Nah, di podcast kali ini kita akan kilas balik nih ke angkutan lebaran tahun 2025. Apa saja sih yang terjadi? Seberapa besar pergerakan pemudik tahun ini? Moda transportasi mana yang padat? Dan tentu saja bagaimana sih kesan dari para petugas dan penyelenggara transportasi darat, laut, udara yang bekerja di lapangan? Menarik banget kan? Hari ini sudah ditemani oleh 4 narasumber keren dari Matra Darat, Laut, dan Udara. Jadi tetap dengerin sampai akhir ya, karena kita akan kupas tuntas bagaimana mudik tahun ini berlangsung dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk tahun depan. Langsung saja nih, kita ngobrol dengan perwakilan dari Matra Darat. Sebelumnya perkenalan dulu Kak, mungkin lalu bisa diceritakan beberapa hal penting yang disiapkan untuk mengatasi lonjakan pemudik via jalan darat tahun ini. Dan biasanya di mana saja lokasi-lokasi prioritas yang diidentifikasi sebagai titik rawan kemacetan, kecelakaan, maupun gangguan operasional selama angkutan lebaran. Dan apa tindakan yang direncanakan di titik-titik tersebut. Dipersilakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Alin atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Jonata. Saya bekerja di bidang transportasi darat. Nah, dalam menghadapi lonjakan pemudik selama angkutan Lebaran tahun 2025, pertama kami di bidang transportasi darat sendiri telah mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan dan juga rawan kecelakaan dan melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way. Lalu yang kedua, kami juga memastikan kesiapan fasilitas seperti terminal dan juga rest area, serta mengerahkan tim pengawas dan juga posko terpadu di berbagai titik yang cukup strategis terkait dengan pemantauan arus lalu lintas, serta memberikan respon cepat apabila terjadi kejadian menonjol di lokasi tersebut. Baik, Kak. Lalu setelah kita melihat langsung di kondisi lapangan, kapan sih waktu-waktu kritis puncak arus mudik dan balik yang terjadi selama periode angkutan lebaran? Nah, terima kasih Kalin. Nah, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan juga data yang telah kami kumpulkan, puncak dari arus mudik sendiri itu terjadi rentang waktu mulai dari H-4 sampai dengan H-2, di mana volume kendaraan yang melintasi jalur-jalur utama seperti tol Trans Jawa, lalu jalur arteri nasional, itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, sedangkan untuk puncak arus balik sendiri, itu tercatat terjadi pada H+3 sampai dengan H+5. Hal ini berbarengan dengan cu- selesainya cuti bersama dan juga tanggal merah yang memicu lonjakan kendaraan dari arah timur menuju barat, khususnya untuk wilayah, wilayah di Jabodetabek serta kota-kota besar di Indonesia. Jalur darat tuh emang selalu pilihan utama bagi pemudik ya, Kak. Namun, kenapa ya jalur darat tuh selalu menjadi pilihan dibandingkan moda transportasi lainnya kayak udara dan laut? Terus faktor apa sih yang membuat orang tuh lebih milih kayak naik mobil atau bis aja? Nah, untuk faktor yang pertama sendiri tentu saja terkait dengan faktor fleksibilitas. Dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun juga bus, pemudik itu bisa dengan leluasa untuk menentukan waktu keberangkatan, rute perjalanan, dan bahkan bisa berhenti kapan saja jika diperlukan. Yang kedua, tentu saja terkait dengan biaya, di mana moda darat sendiri terkenal relatif biayanya cukup rendah. Naik mobil pribadi sendiri ataupun bus kota itu jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan membeli tiket pesawat atau menggunakan kapal untuk banyak orang. Seperti itu, Kak Alin. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Kakak.
Sangat informatif banget ya Sobat Mudik. Selanjutnya nih, kita beralih ke Matra Udara nih. Sudah hadir bersama kita kakak-kakak dari Matra Udara. Boleh perkenalan dulu Kak? Dan boleh langsung diceritakan seperti apa gambaran umum arus mudik dan balik tahun ini di sektor penerbangan. Apakah terjadi lonjakan penumpang dibandingkan tahun lalu? Silakan untuk kakak-kakak bisa dijelaskan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Alin atas waktunya. Perkenalkan, saya Alfredo Kitamendra. Saya bekerja di sektor penerbangan. Jadi, berdasar data yang didapat dari pihak strategi Kementerian Perhubungan, jumlah penumpang di sektor transportasi udara tahun ini dibanding dengan tahun yang lalu ada kenaikan sebesar 0,56%. Dan biasanya lonjakan penumpang dimulai dari H-7 Lebaran sampai di puncaknya yaitu H-1 Lebaran. Kami sendiri dari sektor penerbangan mengupayakan agar arus mudik tahun ini dapat berjalan dengan lancar demi kenyamanan penumpang. Selain itu, selain itu, agar masyarakat mau menggunakan transportasi pesawat untuk kepulangan maupun keberangkatannya. Demikian, Mbak Alin. Oke, baik. Selanjutnya untuk kakak dari Matra Udara, boleh perkenalan dulu Kak, dan boleh diberi tanggapannya mengenai kesiapan dari sisi pelayanan dan pengaturan lalu lintas udara selama mudik tahun ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Mbak Alin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiananta Maslor, saya dari sektor udara. Untuk kesiapan dari sisi pelayanan, pengaturan lalu lintas udara selama masa mudik tahun ini, kami memungkinkan menambah slot penerbangan pada rute-rute padat serta membuka extra flight pada jam-jam tertentu. Kami juga memastikan kesiapan fasilitas bandara seperti ruang tunggu, pelayanan bagasi, hingga posko terpadu. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pihak Airnav Indonesia untuk memastikan kelancaran lalu lintas udara agar tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan akibat kepadatan di udara. Terima kasih. Luar biasa banget nih. Balik lagi nih ke Kak Alfredo. Apakah ada sih faktor khusus yang menurut kakak mempengaruhi peningkatan ini? Misalnya mungkin perubahan kebijakan atau mungkin harga tiket. Silakan Kak tanggapannya. Tentu, kami sudah membuat beberapa kebijakan agar memperlancar libur Lebaran. Seperti yang terjadi kemarin, pemerintah telah menurunkan harga tiket sebesar 14%. Tentu hal yang cukup lumayan, bukan? Dan penurunan harga tiket tersebut agar masyarakat tidak terbebani sehingga dapat membeli tiket pesawat, baik dari kalangan ke bawah maupun kalangan ke atas. Dan sebelumnya juga, pemerintah telah menerapkan status WFA, yaitu Work from Anywhere bagi pegawai ASN dan BUMN. Hal ini dilakukan agar mengurangi penumpukan penumpang nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Terakhir nih, terakhir. Bagaimana sih upaya menjaga keselamatan penerbangan di tengah tekanan jadwal padat selama mudik? Silahkan, siapa dulu nih yang mau menjawab? Mungkin Kak Alfian bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Mbak Alin. Pertanyaan juga sangat bagus. Jadi setiap musim mudik itu transportasi udara di Indonesia menghadapi lonjakan penumpang yang sangat signifikan. Di tengah jadwal yang padat dan tekanan operasional yang tinggi, keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Untuk menjawab tantangan ini, berbagai pihak terkait seperti maskapai, otoritas bandara, dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dan preventif. Langkah pertama dimulai dari aspek manajemen kru. Maskapai wajib memastikan pilot dan awak kabin bekerja dalam batas waktu tertentu yang telah ditentukan. Sesuai regulasi Flight Time Limitation, ini penting untuk menghindari kelelahan yang bisa menurunkan konsentrasi dan kinerja saat penerbangan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan kondisi psikologis kru dilakukan secara berkala, terutama menjelang musim mudik ini, Mbak. Dari sisi teknis, pemeliharaan pesawat dilakukan secara ketat. Setiap armada yang digunakan lebih intensif selama mudik harus melalui pemeriksaan tambahan oleh teknisi dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui ramcek. Jadwal perawatan nggak boleh dilewatkan, bahkan ketika frekuensi penerbangan meningkat.
Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Mungkin dari Kak Alfredo ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tambahkan sedikit ya. Untuk upaya lain yang kita lakukan yaitu kita sudah membuat posko angkutan lebaran di seluruh bandara Indonesia. Dan juga posko ini berfungsi sebagai pusat informasi seluruh pihak penerbangan, baik dari penumpang maupun dari pihak-pihak terkait. Tujuannya dibangun posko ini agar para penumpang maupun seluruh stakeholder dapat memperoleh informasi, baik keberangkatan pesawat maupun hal-hal lain yang terkait penerbangan. Dan juga mereka dapat saling berkoordinasi sehingga tercipta kondisi yang kondusif. Tentu, keseluruhan upaya ini menjadi bukti bahwa keselamatan tidak boleh dilupakan, bahkan dalam kondisi paling sibuk sekalipun. Jadi, dalam dunia penerbangan, keselamatan bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi sebuah komitmen menyeluruh dari semua pihak. Terima kasih, demikian Kak Alin yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak dari Matra Udara nih atas penjelasan lengkapnya. Ternyata sektor udara itu memang punya tantangan tersendiri ya dalam melayani lonjakan pemudik, tapi juga banyak terobosan juga yang dilakukan nih agar perjalanan kita tetap aman dan nyaman. Nah, Sobat Mudik, kita sudah dengar dari Matra Darat dan Udara. Sekarang kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya, yaitu dari Matra Laut. Yang nggak kalah penting nih, terutama buat pemudik yang mau melintasi pulau dengan kapal laut. Silahkan Kak, boleh perkenalan diri dan langsung saja kalau dari Matra Laut tuh bagaimana strategi jangka pendek dan jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan angkutan lebaran ke depannya. Boleh Kak tanggapannya? Terima kasih Kak Alin. Sebelumnya, saya Alfian Nurfaizin, kerja di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan. Pemerintah mungkin bisa proaktif mengidentifikasi pelabuhan-pelabuhan utama dan penyangga yang berpotensi mengalami lonjakan penumpang dan kendaraan. Memastikan kesiapan dermaga, ruang tunggu penumpang, area parkir kendaraan, dan fasilitas penunjang lainnya dalam kondisi baik dan kapasitas yang memadai, serta membentuk posko terpadu di setiap pelabuhan utama dan perwakilan dari seluruh instansi terkait untuk memantau koordinasi dan pengambilan keputusan cepat. Pemerintah memiliki rencana strategi pengembangan pelabuhan yang terintegrasi dengan moda transportasi lain, darat dan kereta api, untuk mempermudah perpindahan penumpang dan barang seperti peningkatan fasilitas dermaga, terminal penumpang, area parkir, dan aksesibilitas pelabuhan. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apa saja tantangan utama yang dihadapi di lapangan selama pelaksanaan angkutan laut di Lebaran tahun ini? Apakah ada kendala tertentu yang menonjol, Kak? Setiap musim angkutan Lebaran pasti ada tantangan ya. Dan tahun ini pun demikian. Beberapa tantangan yang kami hadapi di lapangan antara lain, yang pertama, lonjakan penumpang dan kendaraan yang melebihi perkiraan. Meskipun data dan prediksi telah dianalisis, animo masyarakat untuk mudik melalui jalur laut, terutama pada hari-hari puncak, seringkali melampaui kapasitas yang tersedia pada waktu tertentu ya. Hari ini menyebabkan penumpukan di area pelabuhan, antrian panjang, dan potensi keterlambatan keberangkatan kapal. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur di berbagai pelabuhan juga menjadi kendala signifikan. Tidak semua pelabuhan penyeberangan memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung lonjakan volume penumpang dan kendaraan. Keterbatasan jumlah dermaga, area parkir yang sempit, dan fasilitas pendukung yang kurang memadai dapat memperlambat proses bongkar muat, memperpanjang waktu menunggu, dan mengurangi kenyamanan penumpang. Yang ketiga, faktor cuaca yang buruk dan gelombang laut tinggi ya di beberapa wilayah perairan menjadi tantangan yang tak terhindari. Kondisi alam ini dapat mengganggu jadwal pelayaran, bahkan memaksa penundaan atau pembatalan keberangkatan demi keselamatan. Hal ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi penumpukan penumpang yang signifikan di pelabuhan.
Secara keseluruhan, pelaksanaan angkutan laut Lebaran tahun ini menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam ya. Lonjakan penumpang, keterbatasan infrastruktur, dan kondisi cuaca menjadi kendala yang menonjol untuk memerlukan perhatian dan solusi yang berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tahun ini akan menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih, Kak Alin. Baik, terima kasih banyak, Kak. Penjelasannya sangat informatif sekali dan membuka wawasan kita bahwa moda laut itu punya peran penting yang tidak bisa dianggap remeh dalam mengakomodasi pemudik antar pulau. Nah, sobat transportasi, kita sudah menyimak bersama-sama tadi penjelasan dari matra darat, matra laut, dan matra udara. Semua sektor transportasi telah bekerja keras, saling berkoordinasi, dan berinovasi demi mendukung kelancaran angkutan Lebaran 2025 kemarin. Meskipun tiap matra menghadapi tantangan berbeda, masing-masing mampu hadir dengan solusi yang saling melengkapi, membuktikan bahwa transportasi nasional terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan berakhirnya sesi ini, saya Ali Luzari Putri selaku host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Transportasi di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya dengan topik menarik lainnya seputar dunia transportasi. Tetap utamakan keselamatan, jadikan perjalanan Anda sebagai pengalaman yang aman dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.